Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian. Pada video kali ini saya kembali akan melanjutkan pembahasan submateri kedua untuk jabatan pengadministrasi perkantoran. Ya, tentunya ini terkait dengan kompetensi teknis ya. Nah, seperti yang kita ketahui kalau kita mengacu pada Permen Pan RB nomor B 5767 tahun 2024, untuk jabatan pengadministrasi perkantoran ini terdiri dari 6 submateri kompetensi teknis. Jadi teman-teman harus paham ini. Nah, yang pertama itu materi terkait dengan memproses dokumen sesuai dengan prosedur untuk tertib administrasi. Ini saya sudah bahas di video sebelumnya. Kemudian materi yang kedua atau submateri kedua yaitu terkait dengan memilah dokumen sesuai dengan jenisnya. Ini yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang ketiga terkait dengan mengelompokkan dokumen sesuai dengan jenisnya. Yang keempat terkait dengan mendistribusikan dokumen sesuai dengan jenisnya. Yang kelima menyimpan dan memelihara dokumen sesuai dengan prosedur. Dan yang keenam itu adalah submateri terkait dengan bagaimana melakukan pelayanan peminjaman dokumen sesuai dengan ketentuan. Nah, ada beberapa hal yang tentu teman-teman mesti pahami ya terkait dengan submateri yang kedua ini. Jadi memilah dokumen sesuai dengan jenisnya itu merupakan bagian dari tertib administrasi perkantoran yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan, pencarian, dan penyimpanan dokumen. Nah, di dalam dunia kerja, dokumen itu merupakan aset penting yang harus diorganisir dengan baik agar dapat digunakan secara efisien. Nah, di sini ada beberapa poin yang harus teman-teman ketahui terkait dengan submateri yang kedua ini. Yang pertama, teman-teman harus paham apa saja kategorisasi dari dokumen, ya. Jadi pengkategorisasian dokumen itu dibagi menjadi beberapa bagian, ya. Pertama berdasarkan sifatnya, ada yang namanya dokumen rahasia, dokumen biasa, dan dokumen sangat rahasia. Kemudian berdasarkan jenisnya, ada yang disebut dengan dokumen keuangan, dokumen hukum, dokumen operasional. Kemudian yang kedua, teman-teman harus paham bagaimana metode pemilahan dokumen. Jadi ada dua ya. Jadi kalau kita diperhadapkan dengan metode pemilahan dokumen, maka kita akan melakukannya dengan dua cara. Yang pertama cara manual dan yang kedua cara digital. Poin ketiga, teman-teman harus paham bagaimana atau apa manfaat memilah dokumen dengan benar. Ya, di sini ada empat. Pertama, untuk mempermudah pencarian, mencegah kehilangan dokumen, menjaga keamanan, dan meningkatkan efisiensi kerja dan produktivitas. Sekira itu saja ya untuk materi pengantar yang harus teman-teman pahami. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat beberapa contoh soal ya, beberapa contoh soal. Mudah-mudahan contoh-contoh soal ini bisa memberikan tambahan pengetahuan bagi teman-teman yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi P3K tahap 2. Nah, di sini ada 10 soal. Kita mulai dengan soal nomor 1 seperti biasa. Bagi teman-teman yang mau ikut terlibat untuk menjawab soal-soal ini, maka silakan siapkan catatannya. Dan jika ada di antara teman-teman yang mungkin memiliki pandangan yang berbeda, maka silakan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Perhatikan, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Soal nomor 1. Seorang pegawai administrasi kantor menerima berbagai dokumen setiap hari. Agar dokumen lebih mudah ditemukan saat dibutuhkan, maka langkah paling efektif yang harus dilakukan adalah titik-titik. Ada 5 opsi, perhatikan kira-kira mana opsi yang paling benar. Nah, di sini untuk soal nomor 1 itu jawaban saya adalah D ya, mengkategorisasikan dokumen sesuai sifat, jenis, dan urgensinya sebelum disimpan. Oke, lanjut soal nomor 2. Perhatikan, salah satu prinsip dalam memilah dokumen adalah berdasarkan sifat dokumen. Tadi sudah saya bahas sedikit di pengantar materi. Nah, pertanyaannya, dokumen yang bersifat rahasia itu harus dikelola dengan cara yang seperti apa? Perhatikan opsinya ada 5, A, B, C, D, dan E. Nah, untuk soal nomor 2 ini, di sini jawaban saya adalah C ya. Disimpan dengan sistem keamanan tertentu seperti akses terbatas atau enkripsi. Oke. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 3. Perhatikan, saat memilih dokumen keuangan, pegawai administrasi perlu memahami bahwa dokumen paling penting yang harus disimpan dalam jangka panjang adalah titik-titik. Perhatikan opsinya, opsi A, B, C, D, dan E. Nah, di soal nomor 3 ini jawaban saya adalah C ya, laporan keuangan tahunan perusahaan. Jadi itu merupakan dokumen penting yang harus disimpan dalam jangka panjang karena berkaitan dengan audit, perpajakan, dan transparansi keuangan perusahaan.
Sedangkan dokumen lain seperti nota atau pesanan alat tulis itu memiliki nilai administratif yang lebih kecil. Lanjut soal nomor 4. Perhatikan, seorang pegawai menerima surat keputusan penting yang harus segera disampaikan kepada pimpinan. Langkah yang paling tepat adalah titik, titik. Opsinya ada 5, A, B, C, D, dan E. Silakan dicek, dilihat baik-baik. Kira-kira mana yang benar menurut teman-teman. Kalau teman-teman sudah menentukan jawabannya, kita akan coba lihat apa yang menjadi jawaban saya di sini. Nah, di sini saya memilih opsi C ya, mengklasifikasikan surat sesuai dengan jenisnya dan segera menyerahkannya ke pimpinan. Lanjut soal nomor 5. Perhatikan. Dalam sistem digital, cara paling aman untuk menyimpan dokumen penting adalah titik, titik. Ada 5 opsi, teman-teman silakan baca. Opsi A, menyimpan semua dokumen dalam format PDF tanpa kata sandi. B, menggunakan layanan penyimpanan cloud. C, mengunggah dokumen di media sosial. D, mencetak semua dokumen. E, membiarkan file tersimpan di komputer tanpa pencadangan. Ya. Jadi di sini untuk soal nomor 5 itu jawaban saya adalah B, menggunakan layanan penyimpanan berbasis cloud dengan enkripsi dan akses terbatas. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 6. Perhatikan. Dalam sistem pengarsipan manual, dokumen dapat diatur berdasarkan berbagai metode. Pertanyaannya, metode terbaik untuk mengarsipkan dokumen pelanggan adalah titik, titik. Perhatikan opsinya ada 5, A, B, C, D, dan E. Kira-kira mana yang benar menurut teman-teman? Silakan tentukan jawabannya mulai dari sekarang. Saya hitung mundur mulai dari 5, 4, 3, 2, dan 1. Waktu selesai. Di sini jawaban saya adalah B ya, berdasarkan urutan abjad nama pelanggan. Untuk pembahasan penjelasannya silakan teman-teman bisa langsung baca di sini. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 7. Perhatikan. Saya bacakan soalnya. Apa manfaat utama dari memilah dokumen berdasarkan jenisnya? Ada 5 opsi jawaban. Silakan teman-teman baca, perhatikan. Opsi A, B, C, D, dan E. Nah, di sini jawaban saya adalah silakan teman-teman sesuaikan dengan jawaban teman-teman, yaitu A, memudahkan pencarian dan pengelolaan dokumen. Jadi memilah dokumen berdasarkan jenisnya itu akan mempermudah pencarian dan pengelolaan sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menemukan dokumen menjadi lebih efisien. Lanjut soal nomor 8. Perhatikan. Salah satu langkah dalam memilih dokumen adalah mengidentifikasi dokumen yang perlu dihancurkan. Pertanyaannya, dokumen mana yang sebaiknya dihancurkan setelah tidak digunakan? Ada 5 opsi jawaban. Silakan teman-teman cek. Ada opsi A, B, C, D, dan E. Mana jawaban yang benar menurut teman-teman? Silakan tentukan jawabannya. Kalau sudah, kita langsung lihat jawaban yang benar menurut saya di sini. Nah, di sini jawaban saya itu adalah C, memo internal yang sudah tidak relevan. Kenapa? Karena memo internal yang sudah tidak relevan itu tidak perlu disimpan dalam jangka panjang. Ya, karena itu akan menumpuk dan mengurangi risiko kebocoran informasi. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 9. Perhatikan. Apa risiko terbesar dari tidak memilah dokumen dengan benar dalam administrasi perkantoran? Ada 5 opsi jawaban, silakan teman-teman tentukan jawabannya. Mana yang paling benar? Jawaban A, B, C, D, dan E. Di sini jawaban saya tentu saja adalah C ya, sulit menemukan dokumen penting saat dibutuhkan. Saya kira jelas ya. Lanjut soal terakhir, soal nomor 10. Perhatikan. Dalam perusahaan besar, siapa yang bertanggung jawab utama dalam memilah dan mengelola dokumen administratif? Ada 5 opsi. A, semua pegawai tanpa aturan khusus. B, manajer keuangan. C, staf administrasi atau bagian arsip. D, CEO perusahaan. Dan E, pihak eksternal seperti auditor. Nah, di sini langsung saja jawabannya itu adalah C ya, staf administrasi atau bagian arsip. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya bahas pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Akhirnya saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan terima kasih.